Ketika tiga data ini diolah menjadi berapa bagian lagi: data bagus, data rusak, data busuk. Bang, kalau ndak hutang ini ndak semangat. Memang benar, tapi semangat Anda adalah semangat palsu. Ada tiga jenis orang yang mengatakan kalau ndak hutang itu ndak semangat. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudah segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kelancaran rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online dan bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epic, bijak, cerdas, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Ada saat dimana kamu merasa lelah, ketika semua hal tentangmu selalu dipertanyakan oleh orang lain. Rasanya sudah jengah, ingin marah dan menyerah. Kawan, kita hanya manusia biasa, bukan robot yang tahan banting. Ada kalanya kita butuh jeda, butuh istirahat untuk menjernihkan semuanya. Lelah boleh, menyerah jangan. Lelah itu wajar, berhenti melangkah itu salah. Jadikan rasa lelah menjadi pengingat terbaik untuk tujuanmu. Yakinkanlah sampai hati lelah dan berserah, maka saat itu alam semesta pasti akan bekerja. Juan Pablo. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat negeriku, dan semoga negeriku ini cepat sembuh dari pandemi ini dan mereka, masyarakat kita, bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Seperti yang saya jelaskan dalam video kemarin, bahwa data itu sangat penting. Ada 3 basic data yang menjadi pinjol lovers untuk pinjol lovers ketahui. Yang pertama adalah data fresh. Data fresh ini adalah data yang belum sama sekali menyentuh pinjaman online. Yang kedua, data rawatan. Data rawatan ini adalah data yang memiliki pembayaran baik itu di legal ataupun ilegal. Yang berikutnya adalah data galbay. Data galbay ini adalah data yang lalai dari tagihan atau ingkar janji. Seperti saya sebutkan tadi, ada 3 data yang menjadi data basic. Nah, data basic ini ketika diolah, dia menjadi beberapa bagian lagi. Ada data bagus, data rusak, dan data busuk. Apakah data fresh ini bisa menjadi rusak ataupun sebaliknya? Semua bisa, tergantung sistem awal Anda pengajuan kepinjaman online ini bagaimana. Ketika data fresh Anda olah itu maksudnya Anda ajukan, terjadi banyak penolakan dan
penolakan itu, misalnya satu hari 5 aplikasi, Anda terus mengajukan, terus berhari-hari, terus sampai aplikasi di Play Store itu sampai habis, Anda semua masuki, baik itu legal ataupun ilegal. Alhasil, kalau Anda pengajuannya seperti itu tanpa kontrol, hanya asal aja, data Anda akan rusak. Data rusak di sini adalah data yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Berfungsi artinya tidak bisa mencairkan dana. Nah, ketika data Anda fresh tapi pengajuannya over, menurut pengalaman saya, ketika aplikasi yang ada di Play Store pindah ke HP semua, atau HP Anda seperti layaknya Play Store, semua aplikasi pinjaman online ada di situ, maka satupun Anda tidak ada approve, satupun Anda tidak akan approve di pinjaman online. Ini pengalaman saya ketika saya menangani pinjol lovers. Mungkin mereka lupa riwayatnya, tapi HP Anda tidak akan lupa, karena apapun yang Anda download di situ sudah tersimpan, biarpun Anda sekalipun harus menghapusnya, karena HP ini menyimpan semua histori riwayat Anda. Apa solusinya untuk data fresh yang menjadi rusak? Kalau sepengalaman saya, karena begitu overnya, semua apapun itu, baik itu obat ataupun itu sebuah jamu tradisional, apapun itu, kalau diminumnya over atau melebihi dosis, dia bukan menjadi baik, tapi menjadi sebuah racun. Sama hanya dengan data ini. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita mengistirahatkan total data itu. Nah, ketika over seperti itu, data itu harus benar-benar diistirahatkan total. Berapa lama, Bang? Kalau yang over kayak kemarin itu, aduh, kurang lebih 1 tahunan. Kalau tidak salah saya suruh mengeberikan lagi, kemudian saya suruh ajukan lagi 1 tahun berikutnya, saya suruh ajukan lagi dengan HP dan nomor yang sama. Ya, ketika ya mungkin sih masih terjadi penolakan, pasti itu masih terjadi penolakan, tapi ketika dia di-approve di salah satu pinjaman, sudah, dia harus stop. Berarti dia ada kepercayaan. Ketika kita dapat kepercayaan itu, baru kita pancing dengan pembayaran agar keran pinjaman online legal lainnya terbuka. Yang kedua adalah data rawatan rusak. Nah, data rawatan rusak ini adalah data yang memiliki pembayaran, baik itu di legal ataupun ilegal. Kenapa bisa menjadi rusak? Yang pertama, ketika kita punya rawatan di legal, kita melupakan apa yang diperlukan legal ini untuk Anda bisa approve dalam pinjaman online ilegal ini. Karena legal dengan ilegal perlakuannya beda. Kalau legal, kontak Anda mungkin 150 atau berapa, masih bisa approve kalau legal, karena dia tidak mengakses kontak. Yang diakses ada 3, yang perlu Anda ingat-ingat ada 3, yaitu mikrofon, kamera, dan lokasi. Sedangkan pinjaman online ilegal hampir semua mereka izinkan. Jadi disitulah kita pentingnya untuk kita mengkondisikan agar kita bisa diterima di suatu perusahaan pendanaan ini. Bukan keinginan kita, tapi kita mengikuti keinginan perusahaan tersebut agar kita bisa approve di pinjaman online ini. Nah, kebanyakan yang saya jumpai data rawatan legal rusak ini, mereka asal aja, tidak tahu standarnya berapa yang diperlukan legal ini, mereka asal. Ketika data ini diasal-asalkan, ingat, tidak ada toleransi. Nik Anda ketika menempel
Anda akan susah, bahkan sulit untuk approve lagi. Karena legal berbeda perlakuan dengan ilegal. Itu yang perlu Anda pelajari. Data rawatan legal rusak ini seharusnya ini bisa menjadi solusi finansial Anda. Karena mungkin Anda tidak mengerti dan mungkin Anda diarahkan orang lain ataupun dan sebagainya, sehingga Anda ikut aja. Seharusnya kita tidak menyalahkan Anda ataupun orang lain. Seharusnya sebelum Anda diarahkan orang lain ataupun apapun itu, Anda harus tahu klarifikasi kita untuk bisa ACC di ilegal menggunakan data rawatan itu seperti gimana. Anda harus tahu. Nah, bukan hanya Anda mengandalkan sebuah emosi, tapi kerugian itu di Anda. Data Anda tidak bisa difungsikan. Artinya data Anda tidak berguna. Perawatan Anda di jalur itu buang sia-sia. Apa solusinya untuk data rusak ini? Ya, data rusak solusinya adalah dengan sangat terpaksa kita merelakan aplikasi legal kita yang memiliki jalur tersebut tidak bisa kita ambil. Ya, kita harus merelakan. Karena apa? Karena NIK kita sudah tercatat dengan atribut yang lain. Ketika Anda mengubahnya atau mengembalikan lagi seperti awal, itu sama aja, percuma. Solusinya adalah kita harus mencari suatu aplikasi yang belum tersentuh oleh data Anda, sehingga data Anda di situ bisa maksimal. Yang berikutnya adalah data busuk. Data busuk ini kadang pinjol lovers bilang data saya busuk. Busuk itu dalam arti gimana? Busuk itu dalam arti ketika Anda sudah menyakiti semua perusahaan legal maupun ilegal, itu busuk. Tapi ketika Anda galbay di beberapa aplikasi legal aja, itu tidak busuk. Yang harus Anda pelajari, Anda harus tahu perusahaan-perusahaan mereka. Ketika Anda ditolak di perusahaan itu, asalkan Anda tidak mencederai mereka, mereka masih bisa toleransi ke Anda. Data Anda masih diperhitungkan. Nah, kemungkinan data Anda bisa approve di kesempatan berikutnya ataupun hari ini. Anda harus tahu data busuk ini sebenarnya masih bisa berfungsi, tapi tidak banyak. 1 APK atau 2 APK dia itu sudah bagus. Kalau data busuk, solusinya adalah ketika Anda busuk di suatu perusahaan, ketika Anda mencederai sebuah perusahaan, yang harus menjadi solusi adalah ketika Anda mengetahui aplikasi baru atau yang sedang rilis, Anda bisa ambil di situ. Karena secara sistem dan skema dia belum stabil, Anda bisa mengambilnya di situ. Nah, ketika sistem dan skemanya itu belum stabil, kemungkinan besar Anda bisa di-approve dalam suatu pinjaman online tersebut. Tapi yang perlu Anda ingat, ketika ada aplikasi rilis, Anda segera, karena dari sistem mereka belum stabil. Dari segi pendanaan mereka masih fresh. Itu solusi untuk data busuk. Anda bisa kondisikan seperti itu. Banyak dari kita yang berhutang ini untuk sebagai jawaban solusi finansial. Sering kita jumpai adalah, "Bang, kalau ndak hutang ini ndak semangat." Banyak kita mendengar perkataan seperti itu. "Bang, kalau ndak hutang ini saya ndak punya apa-apa. Kalau ndak hutang ini ndak semangat." Memang benar, tapi semangat Anda adalah semangat palsu. Ada 3 jenis orang yang mengatakan kalau ndak hutang itu ndak semangat. Mudah-mudahan Anda bukan termasuk dari orang-orang seperti itu. 3 jenis orang yang mengatakan kalau ndak hutang itu ndak semangat.
Orang seperti ini biasanya orang yang tidak bisa mengatur keuangannya sendiri. Untuk mengatur sebuah keuangan ada 3 kecerdasan yang harus kita miliki. Tapi tidak harus semua kecerdasan, 3 kecerdasan ini kita latih. Saya sendiri tidak ada unsur menjatuhkan individu ataupun orang lain ataupun yang lainnya. Nah, 3 kecerdasan ini, yang pertama adalah kecerdasan logika. Kecerdasan logika ini kecerdasan yang kita untuk berpikir secara nalar. Biasanya dalam sekolah kita diajarkan matematika, fisika, itu untuk melatih kecerdasan logika. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini kecerdasan untuk kita menahan sebuah emosi, seperti kita ramah kepada orang lain, hormat, ataupun kita mengontrol diri kita untuk tidak membeli sesuatu yang bukan fungsinya. Nah, kecerdasan emosional ini tidak bisa menggunakan strategi ataupun sistem. Nah, kecerdasan emosional ini harus kita latih secara terus-menerus agar kita bisa menahan diri dari emosi ini, sehingga ketika Anda memiliki kecerdasan emosi yang bagus, Anda bisa mengatur dan mengkontrol keuangan Anda. Tidak semua orang mempunyai kecerdasan emosional ini, karena ketidakmampuan kita untuk mengontrol emosi ini yang membuat kita jatuh dalam lembah hutang. Yang berikutnya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Saya tidak akan membahas kecerdasan spiritual di sini. Yang saya tekankan adalah kecerdasan emosional ini. Banyak orang yang berhutang karena ketidakmampuan mereka dalam kecerdasan emosional ini. Mereka malu, mereka gengsi, dikatakan tidak punya ini dan tidak punya itu. Padahal yang mereka beli bukan fungsi, tapi untuk memenuhi sebuah gengsi ataupun yang lainnya. Yang berikutnya, orang yang bilang kalau ndak hutang ndak semangat adalah orang yang ndak bisa membedakan antara semangat dan panik. Begini, semangat itu awalnya positif untuk tujuan positif, sedangkan orang panik awalnya negatif untuk tujuan positif. Nah, baru-baru ini kita kan pernah kecil juga kan, kita kan pasti pernah mengikuti lomba 17-an. Ya, baru-baru ini kan kita selesai lomba 17-an. Ketika Anda berhutang, berarti Anda menciptakan anjing dalam kehidupan Anda. Ketika Anda dikejar anjing, ini beda. Orang bukan semangat tapi panik. Ketika Anda terjatuh dan anjing itu tidak ada ampun, Anda pasti akan digigit. Nah, sama halnya dengan orang berhutang. Anda dikejar jatuh tempo, hidup Anda tidak tenang, gelisah. Berarti Anda menciptakan anjing dalam kehidupan Anda. Berbeda dengan Anda mengikuti lomba 17 Agustusan yang seperti saya ceritakan tadi, lomba karung. Anda sangat semangat dan antusias, walaupun Anda belum tentu menang, tapi Anda tahu ketika Anda menang, Anda mendapatkan sebuah hadiah. Entah itu hadiahnya waktu kecil, buku tulis, alat tulis, ataupun yang lainnya. Nah, itu Anda harus membedakan antara semangat dan panik. Semangat ini awalnya kita positif dan tujuan akhirnya kita positif. Berbeda dengan panik. Tujuan awalnya kita negatif, endingnya untuk sebuah positif. Jangan lari dikejar anjing. Lebih baik kita lari mengejar mimpi. Karena mimpi itu yang akan menopang kehidupan Anda. Mimpi itu yang akan membuat hidup Anda semakin lebih indah. Yang ketiga,
Orang yang mengatakan kalau tidak hutang tidak semangat adalah orang-orang yang siang hari rela dihina dan gelisah di malam hari. Banyak dari kita yang mungkin bekerja hanya untuk memenuhi sebuah hutang. Kita lupa bagaimana kita untuk menciptakan atau menaikkan level taraf hidup kita. Kita hanya bekerja untuk memenuhi ambisi dari sebuah hutang ini. Berapa banyak yang harus Anda korbankan karena hutang ini? Orang-orang di sekitar Anda, keluarga di sekitar Anda. Saya hanya mengajarkan Anda, mari kita belajar untuk sedikit demi sedikit kita mengurangi hutang kita. Karena hutang ini, seberapapun penghasilan Anda, seberapapun Anda pintar mencari uang, pasti uang Anda akan habis termakan bunga dari hutang ini. Saya pun mengalami hal semacam itu. Mungkin orang melihat saya waktu itu usaha saya ramai, tapi mereka tidak melihat kedalaman dan dari usaha saya ini. Ramai kelihatannya, tapi nol hasilnya. Karena kenapa? Karena ketika hutang saya banyak, bunganya pun juga banyak. Jadi income saya harus tergerus oleh bunga. Alhasil saya hanya kerja bakti dan saya pun tidak menikmati, yang ada hanya gelisah di malam hari. Mari sobat pinjol lovers, kita belajar pelan-pelan untuk supaya kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit hutang kita. Ketika Anda sudah bebas dari hutang, betapa hidup Anda menjadi tenang, nyaman, dan tentram tanpa hutang. Karena hutang ini yang menjadikan Anda panik dan gelisah. Sekian video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan mengedukasi Anda. Saya akan memberikan tips-tips bagaimana Anda bisa meningkatkan penghasilan Anda, bagaimana Anda bisa keluar dari hutang ini. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial, baik itu pinjaman online, finansial yang lain, dapat terselesaikan. Untuk Anda yang ingin melihat medsos kami, silakan hubungi tim medsos kami dan lihat di link deskripsi video saya ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda ataupun pinjaman online Anda ke tim admin saya. Mudah-mudahan, niscaya dengan Anda berkonsultasi kepada tim admin saya, Anda mendapatkan sebuah solusi. Hidup adalah seperti kita mengendarai sepeda. Jadi hidup itu butuh keseimbangan. Untuk Anda agar maju, seperti Anda mengayuh sepeda. Jika sepeda itu ingin maju, berarti sepeda itu harus Anda ayuh dan harus Anda seimbangkan. Itulah hidup. Jika Anda ingin maju dan bergerak, Anda butuh keseimbangan, baik itu segi finansial ataupun yang lainnya. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.